Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Labor SMK Negeri 3 Padang ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata guru penggerak angkatan 3 SMK Negeri 3 Padang. Adapun peserta demonstrasi pada kita siang hari ini, pertama nanti adalah Ibu Yunizat Kristi SPD, yang kedua Bapak Arianto SPD, ketiga saya sendiri Rahmat Hidayat MKOM, seterusnya Ibu Dianti Gusri SPD, dan Bapak K. Kanwil MA, dan Ibu Fenty SPD. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 3 Padang yang sudah bersedia hadir bersama kita pada siang hari ini. Seterusnya Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 3 Padang, Bapak Ibu dan staf GTK SMK Negeri 3 Padang. Baik, untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih hikmahnya kegiatan kita ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk dirijen kita minta kepada Ibu Indah, waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya kita minta arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Yang Maha Akbar Rabbul Alamin. Pada hari ini kita telah dapat berkumpul di lapor ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9. Alhamdulillah SMK Negeri 3 Padang telah banyak yang lulus kemarin ini. Selanjutnya salam dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Jimmy selaku Ketua Jurusan TKJ, kemudian Bapak Ibu Guru Pegawai yang hadir pada hari ini, kemudian yang teristimewa terutama Bapak Ikamil Lema, calon guru penggerak, kemudian Bapak Rama Hidayat Enkom, kemudian Ibu Yunizet Kristiani SPD, calon guru penggerak, kemudian Ibu Gustri Deyanti, guru penggerak juga. Selanjutnya Bapak Haryanto, Ibu Fenty SPD, dan bapak-bapak ibu yang hadir pada hari ini. Izinkan saya atas nama pimpinan kepala sekolah untuk membuka kegiatan ini. Ya memang kegiatan ini sangat berarti dan tidak semua yang bisa lulus dalam calon guru penggerak ini. Untuk itu kita berikan apresiasi kepada kawan-kawan yang telah lulus menjadi guru penggerak, sekarang calon guru penggerak. Insya Allah sebentar lagi akan menjadi guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dan perlu kita jelaskan adalah yang pertama sekali adalah tentang keberadaan kita di suatu lembaga atau di suatu sekolah. Yang pertama yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti dulu adalah visi dan misinya. Apa visi dan misinya? Baru kita bisa menyamakan persepsi kita untuk maju serentak dalam melaksanakan visi dan misi. Visi dan misi sekolah kita itu merujuk kepada visi dan misi dari Kementerian Pendidikan, Riset Teknologi, Pemprov, dan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kita telah sepakat Bapak Ibu bahwa masing-masing kita punya visi misi, termasuk juga SMK Negeri 3 Padang. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan visi SMK Negeri 3 Padang, yaitu terwujudnya lulusan yang berkarakter kompetitif, berjiwa wirausaha, dan memiliki rasa nasionalisme sebagai calon pemimpin masa depan. Jadi kita bukan hanya siap bekerja, tetapi kita harus juga siap menjadi pemimpin masa depan kalau memang kita dibutuhkan dan negara menginginkan kita ini. Jadi kita juga tenaga siap tampil, kemudian tenaga siap untuk menjadi pimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan kembali, walaupun ini sudah jadi bahan dari hari-hari Bapak, terutama tentang aksi-aksi yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Itu harus guru penggerak mensosialisasikan budaya sekolah ke warga sekolah. Jadi harus kita tahap awal kita sosialisasikan. Jadi kitalah ujung tombaknya penggerak. Apa itu yang akan disosialisasikan? Terutama tentu filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak ya. Kemudian yang kedua adalah profil pelajar Pancasila.
kemudian peran dan nilai guru penggerak, selanjutnya budaya positif sekolah. Inilah pokok-pokok yang akan Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu sosialisasikan di dalam kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak. Ya Bapak Ibu, kita berharap Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melaksanakan sosialisasi ini, kita berharap juga Bapak Ibu menjadi suri teladan, contoh di depan bagaimana agar program-program atau visi dan misi sekolah itu sejalan dengan visi dan misi guru penggerak bisa kita sosialisasikan dan bisa kita tindaklanjuti, bisa kita evaluasi dan bisa untuk kita kembangkan untuk masa-masa yang akan datang. Selamat bekerja, selamat sosialisasi. Banyak maaf apabila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi arahan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan sebagaimana mestinya. Baik Bapak Ibu, untuk berkahnya kegiatan kita ini, mari kita buka dengan membaca doa. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul adab. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma amin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nari wa ahwa'il hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul di labor ini ya Allah dalam rangka rangkaian kegiatan calon guru penggerak yang saat ini sampai kepada kegiatan aksi nyata, yakni diseminasi modul 1.4. Berkahi dan rahmatilah kegiatan kami ya Allah, sehingga kegiatan kami ini menjadi bermanfaat untuk sekolah kami ya Allah ke depannya, bermanfaat untuk peserta didik kami ya Allah. Berkahilah ya Allah, ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, dengan membaca doa untuk kegiatan kita akan dilanjutkan dengan kegiatan diseminasi modul 1.4 aksi nyata nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak kita. Untuk urutan pertama nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Yunizet Kristina SPD. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru selanjutnya. Mungkin itu saja saya pembawa acara Ahmad Hidayat.com. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sholat Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil menuntun manusia kepada jalan benar. Bapak dan Ibu,
pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan dari salah seorang guru kita, calon guru penggerak Kota Padang, khusus guru SMK 3 Padang, itu Bu Penti, tentang penanaman nilai positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu, Bu Penti, kami selaku manajemen di SMK 3 Padang pada prinsipnya mensupport Ibu menjalankan kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan nanti harus dibagi, boleh pelit. Kalau pelit Ibu ditolak di sini. Tapi saya yakin dari wajah Ibu, senyum Ibu itu nampak orang yang berikan aroma semerbak yang akan menyediakan SMK 3 Padang nantinya untuk bikin perubahan. Ya Bu ya, siap Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk memakan waktu kita silakan kepada Bu Penti untuk presentasi tentang modul penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak dan Ibu? Semangat ya? Semangat kurang keras Bapak Ibu? Kurang aja semangat? Semangat. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi latar belakang saya menyampaikan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah itu merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya dukungan dari warga sekolah. Nah, jadi semua warga sekolah harus punya dukungan atau support agar budaya positif tercipta di sekolah kita. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan dalam penerapan budaya positif ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, mengintegrasikan dan membiasakan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan sekolah. Nah, konsep inti budaya positif ini dapat kita wujudkan dengan menerapkan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dalam konsep inti ini akan saya bahas satu persatu, yaitu bagaimana yang pertama perubahan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah miskonsepsi atau tentang teori kontrol. Nah, bahwa selama ini kita sebagai guru hanya berilusi, ya. Ilusi yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, bahwa kita selama ini sering mengontrol murid. Artinya begini, oh kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Nah, itu adalah ilusi kita. Nah, ini sesuai dengan teori kontrol. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kalau kita sebagai guru biasanya terkadang membuat siswa kita itu sering merasa bersalah. Nah, kalau kamu tidak mau bikin ini, nanti nilai kamu akan saya kasih segini ya. Nah, seolah-olah jadi siswa kita akan merasa bersalah. Jadi nanti akan beranggapan dia, kalau saya tidak mengerjakan ini maka saya
tidak mendapatkan nilai yang bagus dari ibu ini ya gitu. Jadi anggapan kita seperti itu. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, seperti kita memberikan pujian ya, itu adalah merupakan penguatan positif. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, bahwa kita sebagai guru, kita sudah dewasa, kita berhak memaksa. Nah, itu ilusi kita ya sebagai guru. Lanjut. Nah, ini penerapan budaya positifnya dengan disiplin positif. Nah, cara penerapan disiplin positif ini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya terhadap nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini lebih arah ke disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik kita itu memiliki disiplin diri, sehingga mereka nanti berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita lihat itu apa nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, ya, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kita tidak beranggapan ada perbandingan dari suku, bangsa, agama ya. Nah, contohnya kalau dalam profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kemudian kalau contoh nilai kebajikan dalam keterampilan hidup, itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Ya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5, ya. Bertahan hidup, ya, bertahan hidup seperti kalau di siswa kita dalam belajar itu lebih-lebih kalau di jam-jam siang, ya, dia bertahan hidup misalnya karena lapar. Nah, misalnya dia minta izin. Nah, jadi izin mungkin makan. Nah, itu bertahan hidup. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, artinya ini adalah mereka ingin dipedulikan, ya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, artinya di sini mereka ingin berprestasi, itu ingin diakui, ya. Kemudian kebutuhan kebebasan, artinya mereka ingin mencoba hal baru, mandiri. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan, artinya mungkin mereka di dalam belajar ingin bermain, ya, tertawa. Nah, dalam kebutuhan dasar tadi ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, yang manakah yang pernah Bapak Ibu lakukan dari 3 ini? Bisakah Bapak Ibu membantu saya dalam menyampaikan apa motivasi perilaku manusia yang pernah Bapak Ibu lakukan? Atau Bapak Ibu pernah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan? Nah, motivasi mana yang pernah Bapak Ibu lakukan?
kasih atas kesempatannya. Saya mewakili, mungkin tidak hanya sebagai guru di sini, juga mewakili sebagai orang tua yang juga punya anak usia sekolah. Dulu ketika masih kecil, yang namanya anak itu kan cerminan orang tua. Dan apa yang dilakukannya itu biasanya bercermin dari apa yang dia lihat. Jadi pada waktu itu ada pekerja jalan di depan rumah. Jadi kan bawa-bawa pasir begitu, dorong-dorong pasir. Jadi pada saat itu anak saya cita-citanya tukang angkat kasiat. Dan saya tidak mentertawakan apa yang dia cita-citakan. Biarlah dia berkembang dengan sesuai pola pikirnya. Mungkin menurut dia waktu itu pekerjaan seperti itu bagus, masa depannya cerah. Jadi dia minta dibelikan juga gerobak pasir versi plastik dan saya belikan. Bukan karena berharap dia nanti cita-citanya terkabul seperti itu, tidak. Hanya untuk mengembangkan pikirannya. Kemudian setelah itu beberapa saat ada lagi pekerjaan yang lain. Kita ajak waktu itu masih ada zaman bus kota. Jadi saya ajak naik bus kota, kemudian bercita-cita jadi kernet. Dan saya juga tidak melarang, saya juga tidak mentertawakan. Jadi pada prinsipnya kita sebaiknya, kalau menurut saya, kalau sebagai guru kita hanya perlu mensupport anak ke bakat mereka yang paling pas itu kemana. Kalau mereka itu berbakatnya suka coret-coret di selama kita belajar, rasanya nggak usah terlalu dihakimi. Kita support saja, cuman mungkin dengan kata-kata atau bahasa yang lain yang lebih motivasi. Misalnya, wah gambar kamu bagus ya, tapi kalau misalnya kita selesaikan tugas ini dulu, nanti kamu sambal lagi menggambarnya di lain waktu bagaimana? Nah itu saya rasa lebih ke support. Dan kembali lagi ke masalah anak saya tadi yang di rumah, sampai dia bertumbuh besar dan dia bisa berpikir sendiri, itu cita-citanya juga tidak jadi tukang pasir lagi, juga sudah tidak jadi kernet lagi. Dia berpikir bagaimana bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oh, ini yang paling baik yang saya lakukan sekarang. Saya harus memikirkan masa depan. Jadi lebih ke membangun motivasi dirinya saja, bagaimana yang terbaik. Kalau menurut dia terbaik ini, kita arahkan dulu, ini resikonya begini, keuntungannya begini. Jadi mereka juga bisa berpikir, atau mereka generasi micin juga kan ya. Tidak seperti kita dulu masih generasi ubi yang cuma meracuni otak kita. Dulu cuma TVRI yang ada siarannya dari jam 5 sampai jam 9 malam. Kalau sekarang bukan hanya racun itu yang kita peroleh, ada internet yang bisa dengan bebas, bisa kita membuka semua situs dengan bebas dengan VPN. Begitu. Terima kasih. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Meta. Tepuk tangan dulu buat Bu Meta. Ada lagi yang bisa memberikan Pak Hari mungkin? Terima kasih atas kesempatannya. Ketiga motivasi yang dipaparkan tadi itu sudah diterapkan dalam PBM yang saya lakukan, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apabila siswa bersalah, saya menjatuhkan hukuman. Agar siswa itu tidak melakukannya, maka saya berikan hukuman. Kemudian saya juga pernah memberikan penghargaan seperti nilai yang tinggi pada siswa yang agar dia tetap belajar. Kemudian untuk yang motivasi yang ketiga, kadang-kadang saya juga bertemu dengan siswa yang punya motivasi dari dalam yang mereka percaya. Walaupun saya tidak ada di kelas, tapi mereka beberapa orang ada juga yang mau belajar. Jadi ketiga motivasi ini saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hari. Nah, jadi itu masing-masing kita mungkin mempunyai cara yang berbeda untuk memberikan motivasi, baik itu di dalam untuk diri kita sendiri atau untuk siswa. Nah, kita lanjut. Ini ada hukuman yang atau konsekuensi itu berbeda, ya. Kalau hukuman itu dia tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, jadi secara refleks kita langsung saja memberikan hukuman terhadap siswa. Nah, kalau konsekuensi
itu terencana atau kita sepakati terlebih dahulu. Nah, kalau hukuman ini murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, dia bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu konsekuensi. Lanjut, nah ini adalah posisi kontrol seorang guru. Ini ada 5 sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kita lihat bagaimana posisi kontrol seorang guru, yang bagaimana yang menghukum itu. Nah, ini penghukum. Nah, ini biasanya sering kita lakukan misalnya pada siswa misalnya terlambat upacara atau tidak mengerjakan tugas, ya. Nah, kata-kata yang penghukum ini sepertinya hormat bendera selama 1 jam. Nah, ini artinya sama kita memberikan hukuman, ya, penghukum. Jadi posisi guru di sini adalah sebagai penghukum. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini mungkin seringkali kita sampaikan mungkin ke siswa, atau sudah berapa kali ibu bilang sama kamu ini selalu tidak menghargai ibu. Nah, jadi seolah-olah ini siswa kita merasa bersalah. Akhirnya dia merasa terngiang-ngiang sampai nantinya, oh, ibu ini berkata ini kepada saya kemarin ya. Nah, jadi saya harus menghargai ibu ini. Nah, jadi posisi kontrol seorang guru ini yang membuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga ada sebagai teman. Nah, contohnya, ayo dong bantu ibu ya, ikuti peraturan kelas ini sekali aja. Lain kali kamu jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah, ini artinya kita menganggap murid itu sebagai teman. Nah, yang keempat sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atribut dan jangan diulangi lagi ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, yang terakhir manajer. Nah, kalau manajer ini adalah guru bersama murid, ini berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, jadi artinya kalau kita sebagai manajer, artinya kita mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya, apa yang sudah diperbuatnya, dan mendukung murid itu agar dapat menemukan solusinya nanti atas permasalahannya. Nah, posisi manajer ini nanti mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga nanti tercipta identitas positif atau berhasilnya pada murid. Nah, itu 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, dalam kita membuat keyakinan sekolah atau kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini tidak sama dengan peraturan atau tata tertib sekolah, ya. Kalau tata tertib kita itu kan harus dipatuhi, harus wajib kita lakukan. Nah, sementara keyakinan kelas itu juga berbeda pula dengan ketika kita di awal mulai PBM, ya, mulai pembelajaran. Seperti kontrak belajar. Kontrak belajar itu kan sama, kita yang memberikan ke siswa dan harus mereka patuhi. Nah, kita yang memberikan kepada siswa. Nah, kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara kita dengan murid. Jadi apa yang kita sepakati. Nah, keyakinan kelas ini nanti pernyataannya berupa universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, jadi kalau dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata negatif, misalnya
dilarang makan saat PBM misalnya. Jadi itu kata-kata dilarang itu adalah kalimat negatif. Nah, jadi tidak boleh dalam membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas misalnya saling menghargai, menghormati, atau disiplin waktu. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Lanjut, di sini ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, tadi di sini ada posisi kontrol guru tadi yang sebagai manajer, bahwa posisi guru sebagai manajer itu adalah murid dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Nah, jadi di sini guru berperannya sebagai manajer ini kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang tujuannya nanti menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini langkah-langkah restitusi ya. Jadi Bapak Ibu, langkah-langkah restitusi ini kita tidak boleh membalik-balikannya. Apakah kita menanyakan keyakinannya terlebih dahulu, atau memvalidasi tindakannya yang salah, atau menstabilkan identitas. Nah, apa sih yang menstabilkan identitas ini, yang ketiga ini? Nah, kita lihat menstabilkan identitas ini. Contohnya kalau siswa itu datang terlambat misalnya. Nah, jangan kita langsung menjudge sana itu, kenapa kamu terlambat, atau oh kamu terlambat, kamu harus begini ya. Nah, jangan seperti itu. Kita harus menanyakan, ya ibu juga berbuat salah itu wajar. Kenapa? Tanya dulu alasannya kenapa. Ya. Kemudian ibu juga pernah melakukan itu. Atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, setelah kita tanyakan seperti itu, lanjut kita memvalidasi tindakan yang salah tadi. Kenapa dia terlambat? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, langkah yang terakhir itu baru kita tanyakan, karena kita sudah membuat keyakinan kelas tadi. Nah, baru kita menanyakan, nah apakah keyakinan kelas kita? Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, baru di sini mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, itu segitiga restitusi. Nah, sebelum saya menutup, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, dalam ketiga segitiga restitusi ini, manakah yang pernah Bapak Ibu lakukan dalam 3 hal tadi? Apakah hanya menanyakan keyakinan saja, atau validasi tindakan yang salah, atau hanya menstabilkan identitas? Nah, dari ketiga ini manakah yang pernah Bapak Ibu lakukan? Salah satunya, atau pernah Bapak Ibu melakukan ketiga-tiganya dalam hal ini, siswa berbuat salah? Ini bisa bantu? Iya Bu Fenty, mungkin saya pernah menstabilkan identitasnya Bu Fenty. Jadi tergantung kondisinya, melihat kondisi siswa tersebut tidak siap, dan karena dia menangis merau-rau, jadi saya ikut menstabilkan. Jadi saya mengatakan, Bapak tidak mencari solusi, Bapak tidak mencari siapa yang salah di sini, tapi kita akan mau solusi untuk masalahnya. Jadi pernah saya melakukan itu dalam kondisi siswa itu tidak stabil. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Hari. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Bu Dian.
Baiklah Bu Fenty, di dalam segitiga restitusi sebenarnya secara nggak sengaja kita sudah menerapkan ketiga-tiganya. Tetapi kita selama ini kan belum tahu apa itu sih segitiga restitusi. Nah, sebelum kita, yang biasanya sebelum kita bukan menghukum, artinya menginterogasi anak, pasti kita yang pertama kita mencari dulu menstabilkan dulu identitas mereka. Tetapi selama ini kita tidak tahu kalau itu yang namanya menstabilkan identitas. Nah, kemudian kita memvalidasi. Artinya memvalidasi ini kan kita benar atau tidak permasalahan itu terjadi. Sebenarnya itu sudah terlaksana secara tersendirinya pada saat kita menyelesaikan permasalahan pada peserta didik kita. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan pada diri peserta didik. Itu kan udah termasuk dari segitiga restitusi. Cuma kita tidak paham kalau itu yang sebenarnya namanya segitiga restitusi secara nggak sengaja sudah kita laksanakan. Nah, itu yang pernah saya rasakan, tetapi jujur saya tidak tahu apa sih itu segitiga restitusi awalnya. Tetapi setelah pemaparan yang telah disajikan oleh Ibu Fenty, berarti saya sudah paham sekali. Berarti apa yang saya laksanakan selama ini udah benar, artinya sudah sesuai dengan segitiga restitusi. Cuman istilahnya yang kami tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dian atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, kita tiba di penghujung dalam penerapan pemaparan saya tadi, bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol guru saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya. Untuk penutupan akhir ini saya mau minta refleksi dari Bapak Ibu dulu terlebih dahulu apa yang telah saya paparkan. Saya minta kepada Ibu Titin untuk meminta refleksi. Dan terima kasih atas kesempatan yang Ibu Fenty berikan kepada saya. Saya juga sebagai guru ini melihat paparan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sangat luar biasa dan menggelitik bagi saya, di mana Bapak Ibu tadi telah menyampaikan tentang 5 posisi kontrol. Nah, bagaimana kita memposisikan sebagai manajer itu di posisi kita sebagai seorang guru. Kemudian bagaimana itu segitiga restitusi, di mana sebelumnya saya juga belum mengetahui tentang apa itu segitiga restitusi. Nah, ini sangat memberikan petunjuk bagi saya seorang guru bagaimana memecahkan masalah dalam menerapkan segitiga restitusi tadi. Nah, banyak ilmu yang saya dapatkan dari paparan Bu Fenty tadi, sehingga apa yang sudah Ibu berikan kepada kita bersama sebagai guru itu dapat kita terapkan nantinya pada siswa dan rekan sejawat lainnya, sehingga kita dapat menuntun siswa tadi ke kompetensi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Fenty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tin atas refleksinya. Saya minta lagi salah satu Ibu Bukar untuk merefleksi apa yang sudah saya paparkan tadi. Baik Bu Fenty, sepanjang pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, ini adalah pemaparan yang menarik sekali bagi saya. Kemudian terbangun saya dari sebuah pola pemikiran saya sebagai seorang pendidik yang sudah sekian tahun. Ternyata memang banyak yang perlu kita evaluasi, kemudian kita lakukan pembaharuan sesuai dengan penerapan budaya berpikir positif ini, sehingga nanti adanya perubahan itu dulu dari diri kita sendiri sebagai seorang pendidik, di mana kita menuntut perubahan itu nanti kepada siswa, tetapi memang harus berawal dari diri kita sendiri. Beberapa tadi ada miskonsepsi
Itu menjadi sebuah pukulan juga bagi saya. Karena apa? Dari pola pikir kita anak itu akan menjadi apa, dari tingkah laku kita lah anak itu akan menjadi apa nanti. Bagaimana progres kita, kemudian strategi kita dalam mendidik anak sehingga budaya positif itu nanti bisa diterapkan, kemudian mencapai hasil yang kita harapkan. Ini akan menjadi bahan populasi dan pembelajaran serta perencanaan kita di masa yang akan datang, supaya memang profil pelajar Pancasila itu memang sesuai dengan yang kita kehendaki hasilnya nanti. Karena memang evaluasi ini berasal dari figur kita dulu sebagai seorang pendidik, baru kita bisa aplikasikan nanti kepada anak-anak kita sehingga tercapai sasaran dari kumbar kita, profil pelajar Pancasila ini. Itu aja Bu Fenty, terima kasih. Negeri Padang tentu sudah melakukan persiapan-persiapan kemudian menerapkan budaya positif dalam sekolah. Salah satunya adalah di mana ketika siswa kita datang jam 7 atau jam 7 kurang 10 atau jam 7:15 itu kita membuat satu aturan menyambut kedatangan siswa sambil bersalaman. Jadi ketika bersalaman itu kita bertanya kepada anak kabarnya, kesiapannya, kondisinya di situ. Itu budaya positif yang pertama dilakukan di sekolah. Kemudian kedua, budaya positif dilakukan di sekolah adalah ketika mau belajar kita melakukan semacam literasi, kebiasaan-kebiasaan. Yang pertama yang dilakukan adalah membaca Asmaul Husna ketika belajar, atau kemudian kita baca Asmaul Husna. Hari Selasa kita baca buku atau ayat pendek. Itu segi positif. Yang kedua, literasi dilakukan. Yang ketiga, budaya positif dilakukan adalah melaksanakan sholat berjemaah. Yang keempat, budaya positif yang dilakukan di sekolah kita ini adalah pada hari Jumat kita melakukan semacam kultum. Itu di situ adalah melatih, membiasakan anak kita mengembangkan potensinya sesuai dengan minat bakat mereka. Di situ kita juga menyajikan di antaranya ada baca Al-Quran, ada MC yang baca Al-Quran, ada baca Al-Mausuna, kemudian ada berpidato, dan juga ada situ semacam lagu-lagu Islami. Dan ini tentu akan lebih menumbuh kembangkan bakat minat anak itu di sekolah kita ini, di mana anak-anak kita itu kita ciptakan, tumbuh kembangkan agar mereka itu berkembang potensi-potensi bakat lahir yang mereka bawa atau mereka alam yang mereka dapatkan, dan kita di sekolah juga mengembangkan potensi itu. Kita terkembang di sekolah adalah kebiasaan membersihkan kelas ketika pulang ke sekolah. Dan itu kita lakukan di dalam aturan sekolah kita ini adalah membuat daftar tiket. Nanti guru yang mengajar terakhir 10 menit atau 15 menit akan berakhir jam pelajaran, guru wajib bersama siswa, bersama murid membersihkan lokal ketika anak mau pulang, sehingga nantinya ketika lokal itu ditinggalkan oleh siswa kita sudah tertata dengan rapi, sudah bersih, sehingga besok ketika PBM dilaksanakan pagi hari mereka itu sudah nyaman, tenang, karena lokal sudah dalam keadaan bersih. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa juga Bapak Ibu lakukan atau mengimplementasikannya di dalam pembelajaran. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu Fenty, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK 3. Mudah-mudahan kita berharap Ibu Fenty bisa menjadi guru penggerak, lulus dari program guru penggerak ini. Ya Bu Fenty, terima kasih atas pemaparannya, semoga bermanfaat, dan kami mewakili guru-guru yang lain ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa kami terapkan. Baiklah, sesi kita sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.